Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Arif di sini. Nah, kali ini gue lebih mau santai ngobrolnya karena gue mau ngomongin tentang ya cara kita memaknai kemerdekaan kita di tengah pandemi. Ini mungkin agak personal ya ngobrolnya karena ada beberapa hal keresahan gue yang gimana ya ngomongnya mengganggu gue di medsos ataupun di kehidupan sehari-hari. Keresahan pertama gue itu soal masih banyak orang yang gak percaya COVID, tapi mereka memaksakan pendapatnya di media sosial dengan sembrono, dan juga sebaliknya gitu. Ada yang percaya COVID juga memaksakan kepada orang yang tidak percaya juga. Poin gue gini, beda pendapat itu boleh. Gue pribadi gak ada masalah dengan mereka-mereka yang tidak percaya COVID. Gue tidak masalah gitu, mereka punya pemikiran itu konspirasi apa segala macam, terserah gitu ya. Cuma mbok yao gitu, mbok yao jangan ganggu, jangan rusuh di medsos, baik yang percaya ataupun tidak percaya ya. Dua-duanya ini sama aja menurut gue. Dua-duanya kadang suka sembrono, suka saling nantangin juga gitu. Dan bukan masalah benar atau salah ya kalau gue di medsos, tapi ada ada perasaan yang harus dijaga ya. Gue mungkin udah pernah ngomong atau gue pernah ngobrolin ini di konten gue yang cerita tentang gue pernah kena COVID ya. Gitu. Jadi banyak orang yang kehilangan karena COVID. Itu banyak yang meninggal, orang-orang terkasih mereka meninggal karena COVID. Dan menurut gue ini udah saatnya kita berhenti ribut, lakukan apa yang kita bisa untuk bantu orang sekitar kita gitu. Ada orang yang tidak bisa makan karena ya, PPKM gitu misalnya, karena kerjaan dia tidak boleh buka gitu kan. Banyak yang seperti itu. Ada yang kehilangan pekerjaan selama 1 tahun COVID ini. Ada beberapa temen gue yang akhirnya perusahaannya bangkrut gitu. Menurut gue ini nggak bisa loh tuduh-tuduhin atau misalkan pemerintah salah atau pemerintah kurang responsif, si ini rakyatnya juga gini. Nggak gitu. Berhenti menyalahkan, lakukan apa yang lo bisa. Karena kalau nggak gitu, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Pandemi nggak pernah tahu kita bakal kelarnya gimana ya gitu. Nah ya, yang bisa kita lakukan sekarang, patuhi protokol kesehatan, terus juga jangan aneh-aneh di medsos, bantu yang kita bisa, sebisa apapun. Dan menurut gua pandemi ini menjadi satu hal yang bisa kita maknai untuk kontemplasi ya. Jadi kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita perdana di masa COVID gitu ya, tahun lalu. Dan ini tahun kedua kita merayakan kemerdekaan Indonesia di tengah suasana pandemi. Buat gue ini jadi satu momen untuk kita saling introspeksi, berhenti mendikotomiskan lagi sisa-sisaan atau ya masalah-masalah pilpres kemarin, kadrun, cebong, apapun itu, dah tinggalin. Jangan pernah dengerin buzzer-buzzer bangsat yang kerjaannya hanya mendikotomiskan masyarakat. Tapi kan gue mau menunjukkan ini kenyataannya seperti ini, tapi kan gue begini. Setan lah lu pada. Kalau lu memang pingin persatuan Indonesia, pingin Indonesia maju, berhenti buat buzzer-buzzer tolol yang kerjaannya yang memecah belah. Mendingan lu berhenti dan udah lakukan apa yang lu bisa daripada lu ngebacot doang, bikin konten yang isinya provokatif dan hanya pembelaan semu. Menurut gue mendingan lu berbuat sesuatu, gak usah merasa paling benar. Setiap orang ada salah ada benarnya, dan ini saatnya kita bersama nyatu, kita tunjukin bahwa Indonesia itu punya sisi yang benar-benar bisa bersama-sama gotong royong menghadapi pandemi ini. Kita itu bangsa yang sebenarnya ramah dan juga saling guyup sebenarnya, guyup rukun. Cuma memang kelemahan bangsa kita itu adalah mudah dipecah belah. Makanya lahirnya buzzer-buzzer politik dialektik inilah. Ini menjadi satu kekuatan yang memecah belah kita di dalam. Jadi kita itu jadi lemah. Dan imunisasinya apa?
saatnya kita melawan buzzer-buzzer politik itu dengan tidak mendengarkan mereka, tidak memfollow mereka. Ini cara gue memaknai kemerdekaan di tengah pandemi. Ini adalah momentum buat kita untuk tidak memberikan ruang kepada orang-orang tolol yang kerjaannya hanya memecah belah bangsa. Ya lo tau lah maksud gue. Kita sama-sama tahu. Jadi selain itu juga memaknai kemerdekaan di tengah pandemi adalah melakukan apapun yang kita bisa untuk membantu sesama minimal di lingkungan kita. Kalau tetangga lo punya warung dan masih buka, coba beli dari sana. Kalau misalkan ada tukang gorengan atau mungkin gitu ada tukang makanan lewat, kalau ada rezeki belilah dari mereka. Kalau ada rezeki lebih, sumbang. Dan gue sih menyarankan baiknya kalian menyumbang secara ya sesuai dengan kemampuan kalian, jangan dipaksain. Kalau misalkan yang mampunya segitu ya segitu, jangan terlalu wah gimana nanti lu sendiri nggak bisa makan bos. Jadi ala kadarnya yang penting lu bisa bantu mereka, dan percaya aja ketika lu bantu orang lain pasti akan dibantu juga. Itu udah semesta yang berjalan. Dan mungkin itu aja share gue kali ini. Gue berharap, gue nggak tahu siapa yang bakal nonton konten ini, mungkin konten ini nggak ada yang nonton, bodo amat. Tapi ini keresahan gue, keresahannya yang sudah cukup lama, dan ya gue pengen bikin konten di momen kemerdekaan ini. Gue pengen memaknai bahwa kemerdekaan ini bukan asal bicara, bukan asal melakukan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya buat gue ya. Dan saat pandemi ini bisa menjadi saat yang kita sama-sama kontemplasi untuk kembali dari polarisasi yang terjadi saat ini, sisa-sisa pilpres teledik lah. Saatnya kita lepas dari stigma cebong, kampret, kadrun, apapun itu, togok misalnya. Jangan ada lagi stigma-stigma seperti itu. Lepas, bela seperlunya, perjuangkan dengan tepat, dengan cara yang tepat tuh. Dan mulai sekarang lo harus seleksi siapapun orang-orang influencer yang sembrono-sembrono udah gak usah ikutin deh. Lo ngerti lah maksud gue. Banyak orang tolol di luar sana yang dengan kedok influencer, padahal mereka buzzer politik yang hanya memecah belah bangsa. Mungkin itu aja share gue kali ini. Ini agak, yang tadi gue bilang agak personal, jadi ya kelihatan lah emosinya gue kalau misalkan gue gak suka sama buzzer politik. Jadi semoga konten gue bermanfaat. Kalau misalkan ya ini hanya konten momentum sih, tapi konten-konten gue yang lain sih ada yang mungkin menarik buat lu, monggo silahkan nantikan konten-konten gue selanjutnya. Sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Ciao.